5 ya, karena ini nggak ada partikel ya. Makanya adalah kara sama de. D partikel kali ya. Kara sama de ditambah dengan sukuraremas ya. Nah, sukuraremas artinya apa teman-teman ya? Tadi sukuru ya, sukuru itu artinya adalah membuat. Kalau sukuraremas berarti menjadi dibuat ya. Jadi kita akan belajar dibuat dengan apa, pakai apa, dengan apa. Itu yang akan kita pelajari ya. Contoh teman-teman ya, kita kan pernah lihat nih minuman-minuman ya. Misalkan ada bir ya, ada wine, dan juga ada nihonshu teman-teman ya. Nah, apa sih bahan-bahan yang digunakan untuk membuat minuman ini ya? Mungkin ada ini, dan ini kan teman-teman ya. Tuh ya, kalau teman-teman tahu ya. Nah, misalkan kita pengen menyampaikan bahwa wine itu dibuat menggunakan anggur teman-teman ya. Wine dibuat dari buah anggur. Nah, berarti kalau misalkan Nihongo de, ya dengan bahasa Jepang, bagaimana kita menyampaikan? Coba dipikirkan. Betul teman-teman ya. Wine wa budou kara tsukurarete imasu. Yang berarti wine itu dibuat ya dari anggur. Oke? Nah, teman-teman, jadi bumbu ini itu sangat mudah dan sangat sering digunakan kalau kalian sedang menjelaskan mengenai ini itu dibuat dari apa. Oke? Cuman itu penggunaannya ya, nggak ada yang lain. Hai, coba kita masuk lagi teman-teman ya. Pertama ada wine sama budou ya. Jadi kalau wine di sini kan artinya adalah ya untuk menjelaskan apanya. Nah, budounya itu darinya. Oke, jadi ini satu paket prosesnya biasanya. Di sini itu adalah dari. Nah, di sininya itu adalah buatannya apa? Ya kata kerjanya ya, kata kerja pasif ya, KKP ya. Contoh teman-teman ya, berikut ada ie wa hide tsukurarete imasu. Artinya apa teman-teman? Berarti rumah itu dibuat dari kayu. Nah, misalkan rumah ini kita lihat teman-teman ya, semuanya dari kayu teman-teman ya. Tuh, kayu. Nah, mungkin teman-teman penasaran, Sensei terus kenapa yang tadi pakai kara, kali ini kita pakai D. Kita bahas di sini teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya pakai kara, ini adalah bahan baku ya. Kalau Sensei simpelnya ya, misalkan tadi wine ya, kita membuat wine itu kan ada anggur dari buah-buahan kan ya. Nah, bagaimana kita membuat si buah-buahannya itu menjadi cair ya? Berarti kan diubah. Makanya kalau kara itu ada apa? Misalkan ada diolah. Jelas ya kalau diolah. Nah, kalau D itu berarti nggak ada perubahan. Jadi langsung kita pakai. Contohnya kayu ya, kayu kan cuma dipotong tempel kan. Dan kita nggak mengubah kayunya itu menjadi cairan. Atau misalnya kita nggak mengubah kayunya itu menjadi sebuah bentuk yang lain, kan enggak, benar-benar cuma kayu, udah kayu tinggal dipotong, ditempel, udah jadi teman-teman ya. Makanya saya jelaskan sekali lagi ya, intinya adalah dibuat dari, oleh, berbahan, ya bebaskan bahasa Indonesia ya. Kalau saya biasanya dibilangnya itu adalah dibuat dari ya. Terus untuk menyampaikan doang ya, dibuat dari apanya, selesai deh. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Contoh teman-teman ya, saya punya pertanyaan deh. Kono fukuro wa kami de sukurarete imasu. Kenapa teman-teman? Dilihat ya. Ini bentuknya dari apa? Dari kertas teman-teman. Jadi kertasnya itu nggak diolah, nggak diubah menjadi bentuk yang lain. Ya langsung digunting, dicopot, ditempel, udah jadi. Makanya apa adanya, pakainya adalah D ya. Berarti bahasa Indonesianya itu adalah kantong ini dibuat dari kertas loh. Gitu ya. Ini ada contoh penggunaan untuk D. Lanjut ya. Misalkan nih teman-teman, kita lagi ngomongin bahwa ini tuh dibuat dari mana ya. Misalkan nih makanan Vietnam ya. Korewa banghong. Bainghong ya. Korewa bainghong to ite kome kara tsukurareru ryori desu. Artinya apa teman? Ya, artinya adalah karena dia menggunakan kara berarti ada pengolahan. Pengolahannya itu dari beras, makanya jadi masakannya. Coba kita gambarnya ya. Kalau kalian ini teman-teman kayak beras gak? Ya, beras kan bisa gini ya, beras gitu ya. Nggak ada teman-teman ya. Jadi dia itu diolah dulu jadi ini. Makanya pakai itu adalah kara. Baik, kalau gitu kita coba untuk renshi ya, karena nggak susah ya. Coba isi bagian kosong sesuai dengan gambar dan petunjuk. Contoh ya, miso shiru wa daizu ya. Habis itu gimana teman-teman ya? Dibuat dari ya daizu. Berarti jawabannya adalah kara teman-teman ya. Kara tsukurarete imasu. Kenapa teman-teman ya? Karena kalau kara itu ada si pengolahan teman-teman ya, nggak langsung dari ini ke sini. Bentuknya beda nggak teman-teman? Beda jauh teman-teman ya, makanya pakainya adalah kara. Misalkan batawa gyunyu ya, coba kita lihat ya. Berarti si mentega itu dibuat dari susu ya. Nah, susu lihat bentuknya sama atau enggak? Logika teman-teman ya. Batawa gyunyu kara tsukurarete imasu. Kenapa kara? Karena ada pengolahan ya, diolah dulu nih. Gak mungkin kan dari
cair jadi padat kan perlu diolah teman-teman ya. Makanya pakainya adalah kara ya. Lanjut lagi ya. Nah, berikutnya kono hashi wa tetsu ya, kita ini ada besi dibuat menjadi apa? Jadi jembatan ya. Kara atau de, coba lagi kan teman-teman. Kono hashi wa tetsu de tsukurarete imasu. Kenapa? Karena ya besinya itu nggak diolah. Bentuknya sama teman-teman, cuma ditempel-tempel doang besinya gitu. Misalkan besinya itu dari cair jadi padat kan ada perubahan. Atau dari padat menjadi cair ya, itu kan berarti ada perubahan. Tapi ini kan enggak teman-teman ya, tetap sama gitu. Cuma kita potong, dibikin rapi, ditempel doang. Makanya pakainya adalah D ya. Sekarang saya akan memberikan kalian tantangan ya, challenge ya. Coba lihat teman-teman. Ki jadi kami. Menurut kalian diolah atau nggak logika ya? Kalau diolah itu kara, kalau nggak diolah itu D ya. Hai, jawabannya adalah kami wa ki kara tsukurarete imasu. Berarti pohonnya itu ya, pohonnya itu, kertas itu dibuat dari pohon. Oke, logika teman-teman ya. Ini kan kayu teman-teman ya. Kayu tersebut kan nggak mungkin langsung jadi gitu, jadi kertas kan ya. Lihat warnanya aja beda. Bentuknya aja beda, kepadatannya aja beda ya kan ya teman-teman ya. Makanya kalau diolah itu pakai adalah kara ya. Nah, saya udah kasih contohnya, sekarang coba kalian jawab ya. Berikutnya ya, kome nihonshu. Berarti dibalik teman-teman ya. Nihonshu wa kome kara tsukurarete imasu. Kenapa pakai kara? Karena ada pengolahannya ya. Bagus. Terus lanjut lagi. Nah, chocoreto keiki berarti keiki wa chocoreto de tsukurarete imasu. Kenapa? Karena coklatnya ya udah tinggal pakai doang gitu loh. Sama aja coklat kan ya, bukan coklatnya berubah lagi kan ya. Hai, kalau gitu teman-teman kita buat kesimpulannya ya. Pertama bisa isi pakai apa? Kara sama D ya. Terus ditambahkan dengan tsukuraremasu ya. Jadi fungsi dari kara sendiri itu adalah untuk yang mengalami perubahan atau ada pengolahan. Kalau D itu nggak ada perubahan. Misalkan kalian pengen bikin rumah pakai kayu, udah pakai kayunya doang, kayunya nggak diubah lagi. Misalkan kita pengen bikin bangunan pakai besi, ya udah besinya tinggal tempel doang, nggak diubah lagi. Tapi kalau misalkan kara, dia itu ada perubahan. Ya, misalkan yang tadi paling gampang ya, susu menjadi mentega, berubah teman-teman jauh ya. Hai, kalau gitu anggur ini dibuat dari buah anggur ya. Maksud sini itu adalah wine teman-teman ya, wine. Berarti 1, 2, 3. Hai ya, kono wine wa budou kara tsukuraremasu yo. Riki Bahasa Jepang bakal ngasih semua daftar kosakata yang tadi saya sebutin loh buat level JLPT N4, N3, atau bahkan N2. Caranya gimana? Kalau kalian mau langsung komen ya di bawah ini, tolong langsung komen. Mau dong kosakatanya, tinggal kalian sebutin aja levelnya mau JLPT N berapa. Terus selain itu kalian juga bisa langsung klik link di deskripsi kita, itu langsung bakal ngarahin kalian ke WhatsApp Riki Bahasa Jepang nih. Langsung aja klik link di deskripsi, kemudian connect ke WhatsApp, langsung chat adminnya nih mau kosakata yang mana, tinggal kalian ketik. Kalau misalnya kalian mau kosakata level N3 langsung ketik N3, kalau N4, N4, N2 langsung aja ketik N2. Terus Riki Bahasa Jepang dengan baik hati bakal langsung kirimkan ke kalian. Oke, tunggu apa lagi? Langsung ya klik tautan di deskripsi. Hai, kalau gitu teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke bagian Kendo Check ya. Saya pengen konfirmasi kalian masih ingat atau enggak. Saya dipuji oleh kepala bagian ya. Saya dipuji oleh kepala bagian ya. Berarti ada pelakunya. Pelakunya itu adalah kepala bagian. Berarti partikel adalah nih 1, 2, 3. Watashi wa bucho ni homerare mashita. Bagus ya. Kedua, saya diajak pacar menonton film. Berarti diajak pacar ya. Berarti si pacarnya itu pakai ini ya. 1, 2, 3. Hai, watashi wa kareshi ni atau kanojo ni eiga ni sasoware mashita ya. Berarti kalau misalkan cuma satu ya. Bagaimana mengubah komemas ya, masnya coret tambah raremashita ya. Sasou ya berarti sasowa karena dia bentuk satu ya. Sasoware mashita. Good. Lanjut lagi yang ketiga. Tas saya dicuri maling. Kalian spesifik teman-teman ya, dia itu lagi ngomongin tas. Berarti ada yang pertama ya. Yes, watashi wa dorobu ni kabang o horare mashita atau nusumare mashita ya. Bagus banget. Terus didirikan teman-teman ya, bedanya ga sama wa apa? Saya ulang ya. Kalau ga itu menegaskan si subjeknya ya. Tapi kalau wa itu menjelaskan si kata kerjanya bagian belakangnya. Berarti yes ya. Watashi no ie wa 2016 nen ni ya tate rare mashita. Bagus banget ya. Terakhir ya, bir dibuat dari gandum. Berarti bahasa Jepangnya adalah
Hai, bidua, mugi kara. Kenapa kara? Karena dia perlu pengolahan ya. Nggak mungkin kan dia dari si gandum itu bisa langsung jadi cairan kan ya. Bidua, mugi kara. Sukurarete imas. Mantap sekali. Hai, Jamina Sautskere sama Desta ya. Hari ini kita fokus belajar dalam bentuk pasif ya. Nah, mungkin teman-teman nggak merasa susah. Susahnya itu cuma di bentuk ubahnya doang. Misalkan pengen mengubah bentuk satu ke bentuk si pasif ya, mungkin butuh waktu. Tapi untuk kapan digunakannya, pakai partikel apa, saya sudah jelaskan sespesifik mungkin. Sisanya adalah bagaimana kalian menghafal, mengingat, menggunakan bumpo yang ada di sini ya teman-teman ya. Dan bumpo ini sekali lagi sering banget dipakai di Kaiwa, jadi biasakan untuk dipakai ya supaya kalian nggak lupa. Ja, minasama tasugi no doga de sensei matemasu kara. Bye-bye!